Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ar ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagoti wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birikati ra'pati rahmati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bunda-bunda salihah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat kesehatan khususnya sehingga kita bisa hadir di majlis ini, dan semoga langkah dan niat kita menjadi amal soleh serta Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini temanya adalah meneladani akhlak Rasulullah. Kalau bicara meneladani akhlak, betapa banyaknya akhlak-akhlak Rasul yang ingin kita teladani, tetapi sekian banyak akhlak itu yang mungkin belum hadir di dalam diri kita. Maka sebelumnya saya sampaikan ayat-ayat berkenaan tentang akhlak Rasulullah. Yang pertama yang paling populer kita bisa lihat di surat Al-Ahzab ayat 21. Surat 33. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa nih? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. 21. Surat 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ya. Kemudian di surat 68, surat Al-Qalam ayat 4. Ya. Ini juga Allah merekomendasikan Nabi Muhammad untuk menjadi teladan buat kita. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Surat 68 ayat 4. Jadi Allah sendiri yang sudah menyampaikan, karena Nabi Muhammad ini memiliki akhlak mulia, akhlak yang agung, diutus untuk kita, khususnya umat Islam, tapi secara keseluruhan untuk umat sedunia ya, dari akhlaknya ini. Karena memang Nabi sudah terpilih, sudah Allah pastikan menjadikan model untuk uswatun hasanah ini, karena beliau adalah orang yang memiliki pribadi yang multifungsi. Ya. Mau mencontohkan apapun, beliau punya. Mau mencontohkan sebagai sosok yang ibadahnya, ya, yang ibadahnya kepada kita itu, kita pun tidak mungkin bisa meniru ibadah beliau. Jangankan kehusuannya, jumlah rokaatnya aja kita sudah tidak sanggup. Jumlah ayat yang dibaca aja kita nggak sanggup. Bunda kan pernah mungkin mendengar bagaimana ketika seseorang kepo,
pengen tahu sholat malamnya Nabi seperti apa. Ketika ditanya kepada istrinya Aisyah, Ummul Mukminin, Aisyah cuma menjawab, sholat malamnya Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Akhirnya kan sahabat tadi kepo, kok bisa kita ini sholat malam gak pernah sampai bengkak, kecuali lagi asam urat. Ya. Jadi bukan karena lamanya sholat, tapi karena asam urat kaki bengkak itu. Kalau sholatnya itu kenapa? Ayat yang kita pakai, ayat pendek-pendek. Kadang-kadang ayat kulkul gak pernah lewat nih Bu. Serba kulkul. Akhirnya ketika Nabi masuk masjid untuk sholat malam, sahabat yang kepo tadi ngikut di belakangnya. Setelah surat pertama setelah Al-Fatihah, Nabi baca surat Al-Baqarah. Dikira mungkin Bu cuma beberapa puluh ayat, 50 atau 100 ayat. Tapi terus sampai 286 ayat habis dibaca di rakaat pertama. Dikira mau ruku, ternyata baca lagi surat Ali Imran sebanyak 200 ayat. Dikira mau ruku, baca lagi surat An-Nisa. Berapa ayat? 176 ayat. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, 3 surat yang panjang-panjang seperti itu. Baru Nabi ruku. Dan lamanya Nabi ruku selama Nabi membaca 3 surat panjang tadi. Berapa ribu tasbih yang Nabi baca. Baru itidal, begitu juga itidal, baru sujud. Kalau kita Bu itu rakaat pertama 3 surat di samping tidak hafal. Kalaupun Quran ditaruh depan kita nggak sanggup. Berapa juz Bu, Al-Baqarah aja 2,5 juz ya, 3 juz kurang sedikit. Belum Ali Imran, belum An-Nisa. Ya kan? Jadi kalau mau mencontohkan tentang ibadah, kita pun tidak bisa. Udah jelas-jelas Nabi itu sandaran hidupnya, sandaran vertikalnya kepada Allah demikian tinggi. Bahkan dalam sholat malamnya saja sekian surat yang beliau baca. Ya. Mau mencontohkan sebagai pedagang yang jujur. Nabi adalah pedagang yang jujur yang tidak pernah diragukan karena beliau pernah menjadi pedagangnya Siti Khadijah. Karena kejujurannya justru untungnya menjadi berlipat-lipat. Mau mencontohkan sebagai suami yang baik. Nabi itu diberikan kekhususan memiliki istri-istri ya lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi, orang zaman sekarang gak usah pengen ngikutin. 1 aja riwah ya Bu, 1 aja udah repot, gimana dengan istri Rasulullah yang banyak. Dan beliau bisa menjadi suami yang baik, suami yang soleh, suami yang bisa diteladani, suami yang bisa berlaku adil. Bahkan ketika, ya, kan Nabi itu jarang ngasih duit. Orang walaupun kepala negara, Nabi juga tidak banyak memiliki harta. Ketika suatu hari Aisyah istrinya tumben dikasih uang 1 dirham. Bukan dinar, dirham. Maka Aisyah senang sekali. Ya kan? Sampai kepada Nabi ingin pamer sama istri Nabi yang lain. Meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah bolehkah aku minta kumpulkan istri-istrimu. Nanti kalau sudah ngumpul tolong tanya kepada mereka siapa yang dikasih uang oleh Nabi. Ceritanya Aisyah pengen pamer, disangkanya cuma dia yang dikasih Bu. Setelah dikumpulin Nabi tanya seperti keinginan Aisyah, siapa di antara kalian yang aku kasih uang 1 dirham. Semua ngacungin uang yang sama Bu. Kecewanya Aisyah kenapa? Disangka dia merasa paling disayang. Hanya dia yang diperlakukan lebih, diberi uang. Ternyata Nabi melakukan keadilan, semua istrinya juga diberikan jumlah uang yang sama. Adil. Perlakuan Nabi terhadap istri-istri, Nabi tidak pernah berlaku kasar. Ketika Aisyah salah juga, ketika istrinya salah, Nabi tegur dengan cara yang baik. Dan itu menjadikan para istri itu juga menghormati Nabi melebihi kehormatan terhadap siapapun. Suatu hari konon Bu, menurut ceritanya. Aisyah menyediakan minum untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, minumlah. Ketika Nabi minum seteguk, Nabi nyengir. Ternyata minuman itu bukan manis tapi asin. Rupanya Aisyah salah mencampur minuman. Bukan gula tapi garam. Bu, kalau suami kita minumnya asin, reaksinya gimana? Ya,
Setiap suami mungkin beda reaksinya, ada yang bilang ngelamun melulu, ada yang bilang pabrik garam, entahlah pokoknya. Tapi cara Nabi menegur ini satu kesalahan. Nabi juga ingin menegurnya, tapi cara yang dilakukan oleh Nabi demikian menjadikan istri itu menjadi tidak merasa bersalah. Gitu. Dia panggil, ya Humairah, ta'ali. Wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan. Humairah itu julukan untuk Aisyah. Tapi Aisyah ini mah gak Humairah ya Bu. Tapi julukannya karena pipinya ranum gitu loh, kemerah-merahan. Ya Humairah, ta'ali kata Nabi. Wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerahan, ayo sini. Dipanggil penuh kesayangan begitu, betapa senangnya. Sini sayang, sudah lama kita tidak duduk bareng, sudah lama kita tidak minum bareng. Maka berdekatlah Aisyah itu. Kata Nabi, tadi aku sudah minum, ayo kita minum. Sekarang giliran kamu. Maka dengan penuh senang hati Aisyah pun meminum minuman itu, tapi baru seteguk juga nyengir. Oh ternyata Nabi ingin menunjukkan bahwa minumannya itu asin. Tapi caranya penuh kelembutan. Maka Aisyah pun langsung, istri Solihah itu langsung meminta maaf. Ya Rasulullah maafkan saya salah mencampur minuman ini sehingga minuman ini menjadi asin. Tapi Nabi tidak pernah ada terkesan menyatakan engkau tidak salah. Mungkin engkau terlalu capek, terlalu lelah sehingga tidak bisa membedakan mana gula, mana garam. Gitu. Ya, itu akhlak Rasulullah terhadap istri-istrinya. Bahkan ya, ketika suatu hari Nabi mengajak Sofiyah, istri Rasul Sofiyah. Karena Nabi suka kadang-kadang untuk ekspansi dakwah aja diundi itu istri-istri siapa yang akan mendampingi. Suatu hari akan berangkat bersama Sofiyah ya. Saya baca ini di Ensiklopedia Muhammad. Di judul bukunya tentang Nabi Muhammad sebagai suami. Ada 10 jilid ensiklopedia itu dan saya dibelikan oleh suami itu, hadiah dari suami itu. 10 jilid tentang ensiklopedia Muhammad. Maka ketika kuda udah siap, Sofiyah dipersilahkan untuk naik ke atas unta itu. Dan Nabi siapkan pahanya menjadi pijakan Sofiyah. Karena tinggi, Nabi siapkan pahanya untuk menjadi ijakan Sofiyah. Lalu loncat. Sofiyah tidak berani menginjak paha Rasulullah. Saking hormatnya beliau sebagai istri. Karena Nabi selalu memperlakukan istrinya dengan penuh kehormatan. Maka Sofiyah pun tidak menapakkan telapak kakinya di paha Rasulullah. Tapi beliau meletakkan lututnya. Beda enggak kalau dengan telapak kaki dengan lutut? Kalau telapak kaki kan terkesan ninjak. Kalau lutut kan enggak. Memang disiapkan untuk jak. Baru Sofiyah pun meloncat. Segitunya. Balasan penghormatan yang sudah diberikan oleh Nabi kepada istri melakukan yang sama. Alangkah sangat tidak sopannya kalau saya menginjak paha Nabi, tapi saya jadikan lutut untuk sebagai pijakan meloncat ke atas kuda tersebut. Jadi Nabi tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Mau mencontohkan sebagai pedagang, oke, sebagai suami, oke, sebagai pemimpin, oke Bu. Kan ada tipe pemimpin yang asal tunjuk. Tipe telunjuk Bu. Kalau apa tuh tinggal nyuruh bawahan kamu ini. Dan Nabi tidak pernah seperti itu. Mereka sama. Suatu hari Nabi pulang dari ekspansi dakwah dan perang. Maka Nabi pun istirahat dengan para sahabatnya, para pasukannya itu. Maka mereka menganjurkan bagaimana kalau kita masak kambing, kita potong kambing. Maka kata yang satu, saya yang memotong kambingnya. Yang lain mengatakan, saya yang mengulitinya. Kata yang lain, saya yang memotong-motong dagingnya. Lalu apa kata Nabi? Saya yang mencari kayu bakarnya. Jadi enggak, ya Rasulullah engkau duduk manis aja, istirahat, tinggal makan. Tapi Nabi tidak begitu, harus sama-sama. Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Sehingga proses masak kambing itu mereka sama-sama dari mulai Rasul dan juga para sahabatnya. Belum lagi masalah tutur kata, sikap dan lain sebagainya. Semua betul-betul Nabi bisa menjadi contoh terbaik dalam hal akhlak ini. Makanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa seperti itu? Karena memang di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107
Karena memang Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Bukan cuma Nabi menjadi rahmat untuk umat Islam, tetapi untuk umat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 107. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sungguh dan kami dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi bukan hanya untuk kita umat Islam, tapi untuk umat seluruh alam. Makanya dari segi akhlak apapun, pernah kan dulu ada survei ya, Nabi Muhammad adalah di posisi nomor berapa? Nomor 1. Karena itu tadi kan sifatnya universal, bukan cuma untuk umat Islam tapi untuk manusia seluruh alam. Semua manusia bisa melihat, mencontoh ya kan, akhlak-akhlak Rasulullah. Jadi luas ya. Berikutnya kita boleh buka juga di surat 7, surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Alladzi lahu mulkus samawati wal ar la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Tidak dikatakan wahai orang beriman, tidak dikatakan wahai umat Islam, tetapi dalam firman Allah di sini sesungguhnya wahai manusia, berarti untuk semua manusia. Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semuanya. Tidak dibatasi hanya dengan agama Islam saja. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kenapa kita harus meniru akhlak Rasul? Karena Rasulullah diutus untuk semua manusia di muka bumi ini. Ayat yang lain bisa kita lihat di surat Saba, surat 34. Ayatnya 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad. Ayatnya 28 Bunda. Surat 34, suratnya 34, ayatnya 28. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah ayat-ayat ya, yang menyampaikan ayat-ayat yang Allah firmankan berkenaan dengan kenapa kita harus meniru akhlak Rasulullah. Karena tadi satu, Nabi memang diutus untuk apa? Menjadi uswatun hasanah. Yang kedua, Nabi pun memiliki akhlak yang mulia.
Tidak ada satu sisi yang negatif, sisi buruk yang ada pada diri dan pribadi Nabi. Makanya karena Allah merekomendasikan Nabi sebagai model untuk menjadi uswatun hasanah ini, karena Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah dengan dibekali bukan cuma ibadah-ibadah beliau, kemudian juga akhlak-akhlak beliau yang semuanya bisa kita jadikan sebagai contoh. Yang ketiga, karena Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi bukan hanya untuk kalangan orang Islam, tetapi untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Ya. Karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, bagi semua alam semesta. Kemudian Nabi pun diutus untuk apa tadi? Menyampaikan ya peringatan, yang menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Itu dasarnya kenapa kita harus mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, maka untuk itu ada 4 sifat wajib buat Rasulullah ini. Ya. Sifat ini yaitu ada yang disebut siddiq, kemudian tabligh, yang ketiganya fatona, yang kelimanya amanah. Ya, mungkin ini juga bisa kita jadikan panduan. Ya. Nabi itu memiliki sifat siddiq. Siddiq itu artinya jujur, benar. Ya. Benar dalam hal apa? Benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar ibadahnya. Jujur. Bahkan khususnya dalam perkataan ini, kenapa Nabi sejak kecil dijuluki Al-Amin? Ya, itu kan tadi Al-Amin itu bisa dikatakan jujur, juga nanti menyangkut amanah, bisa dipercaya. Karena Nabi itu tidak pernah berkata bohong. Kalau kita pernah bohong enggak? Dulu waktu zaman jahiliyah kita masih suka bohong ya. Karena masih masih berpikir bohong-bohong dikit untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Ada yang disebut bohong putih katanya. Dulu, sekarang mah nggak berani ya Bun. Kenapa? Tahu azabnya. Ya. Kejujuran ini ya, itu penting. Ya. Karena apa? Satu, si perkataan yang benar itu menunjukkan keimanan. 2, kalau kita tidak jujur alias berbohong, itu dimurkai oleh Allah. Kita hidup ini kan cari ridhonya Allah. Supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Lalu gara-gara bohong Allah murka sama kita. Rugi enggak? Kenapa kita nih di antara akhlak yang harus diteladani itu adalah sifat jujur tadi. Karena Nabi punya siddiq, jujur. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berkata yang benar. Bisa dilihat di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ayat 70. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berkata benar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Surat 33 ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Benar ini masuk kategori jujur enggak? Masuk kan? Benar artinya tidak bohong. Ngomong apa adanya. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Allah sudah perintahkan. Dan perkataan yang jujur ini kan bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti dengan berkata jujur ini masuk bagian daripada ketakwaan. Sampai ya kan, di surat An-Nisa ayat 9. Salah satu poin pendidikan, ya, orang tua mendidik anak ini salah satunya harus berkata jujur, nggak boleh bohongin anak. Ya, di surat apa tadi yang saya bilang? An-Nisa ya.
Bentar saya cek dulu. Ya, surat An-Nisa 9. Nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nih, ini kejujuran dalam hal pendidikan anak nih. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan mereka yang lemah. Atau bahasa lainnya, dan hendaklah kamu khawatir akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Ya. Jangan sampai kita menurunkan kelemahan kepada generasi kita berikutnya. Ya. Apalagi lemah iman, Bu. Ya. Dan juga ini lemah ekonomi akan di sini. Di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kita pun jangan sampai melahirkan generasi yang lemah ekonomi. Kan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya. Kaya lebih baik daripada. Makanya kenapa di situ umat Islam itu punya artinya Nabi mengajarkan kita tuh harus bekerja supaya tidak melahirkan kelemahan ekonomi bagi generasi keturunan kita. Karena kalau lemah ekonomi itu akan mendekatkan kepada kekafiran. Fakir akan mendekatkan kepada kekafiran. Ya, kelemahan ekonomi kan banyak. Kelemahan ekonomi dijadikan satu sisi buat misionaris untuk merekrut mereka dengan cara apa? Dikasih uang tiap bulan, dibikinkan arisan, dikasih beras 10 kilo kan. Dengan begitu kan kepakiran itu mudah sekali buat orang untuk menjadi lemah imannya. Ya. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Orang tua kalau bicara dengan anak harus dengan perkataan yang benar, tidak boleh ada dusta. Zaman dulu ngebohongin anak tuh gampang. Mau berangkat ngaji, udah cantik, cucu mau ikut, udah nenek mau ke dokter. Nanti disuntik, padahal mau ngaji loh itu. Udah mau pergi sama teman-temannya, udah dandan cantik, anaknya ngelihat mamanya dandan cantik, itu udah di rumah aja Mbak ya. Ntar mama mau ke sana ke sini, dusta. Mau berangkat kerja aja mesti ngebohongin. Udah sama Mbak aja ya, padahal kalau coba dibiasakan dari kecil, mama mau berangkat kerja sayang, mau cari uang ya. Bermanis-manislah dengan Mbak atau dengan suster, gak boleh nakal ya. Makannya yang harus banyak, kita katakan kepergian kita itu memang mau bekerja. Jangan mau kerja di bidang yang lain-lain. Ya. Giliran kita ngomong benar gak dipercaya. Ya kan? Seperti itu. Oke Bun. Kenapa kita juga harus jujur seperti jujurnya Rasulullah itu? Karena tadi yang saya katakan kalau kita berkata tidak sesuai dengan kenyataannya berarti kita akan dimurkai oleh Allah. Itu di surat, bentar. Di surat 61 ayat 2 dan 3. Ya. Ini kalau kita berbohong, berkata tidak sesuai dengan yang kita kerjakan, itu nanti akan dimurkai bahkan dibenci. Di surat 61, surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah
jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Lain di mulut, lain yang dikerjakan, lain di mulut, lain di hati, dusta kan. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Dusta itu dibenci Allah. Dan satu hal yang harus kita pertimbangkan sebenarnya, kalau kita bohong, selagi tidak ketahuan, aman. Tapi supaya nggak ketahuan itu, kita kadang dihadapkan kepada kebohongan kedua. Ini kan sekarang bohong nih. Enggak itu. Ternyata untuk menegaskan bahwa yang kita bohongkan itu benar, kita lakukan kebohongan yang kedua. Sehingga nanti udah 2 kali akan masuk yang ketiga, akan masuk yang keempat. Kan contohnya gini, pergi sama temen, sebenarnya dari tempatnya A, ketemu dari mana mah? Dari Anu. Kalau nggak percaya tanya aja tuh sama teman mama. Padahal tadi suami bukan nggak percaya, nggak ngomong nggak percaya juga, cuma nanya dari mana, ya kan? Namanya bohong supaya nggak ketemu gitu. Kalau nggak percaya papa tanya aja. Tadi saya pergi sama ibu-ibu, ibu-ibu udah disetting juga. Kalau laki kita tanya, nanti kita bilang dari sini ya, sepakat. Bohong 2 nih. Berkemungkinan nggak masuk kepada kebohongan yang ketiga. Berkemungkinan. Jadi kita nanti akan berada di lingkaran kebohongan yang kita sulit untuk keluar. Terus ya, kalau boleh didefinisikan dosa itu apa Bu? Dosa itu segala sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Itu dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hati kita tidak nyaman, berarti ada satu kesalahan tuh dalam diri kita. Contohnya, mau ke sini tetapi ke sono. Sepanjang ke sono itu ada ketidaktenangan, takut ketemu yang kenal, takut ini, takut itu, berarti kan gak nyaman tuh. Ternyata karena kita sudah melakukan kebohongan menjadikan kepergian kita itu tidak tenang. Kalau benar ternyata, wah ada ibu itu, buru-buru kita pasti ngumpet. Menghindar, karena apa? Takut disampaikan. Dan saya kalau yang satu ini gak bisa loh Bu. Emang kita belajar untuk tidak bohong, karena kemana aja saya pergi pasti ketemu orang yang kenal. Sampai saya pergi ke Subang aja, waktu itu kan ada kegiatan kepala sekolah ya, waktu saya masih jadi kepala sekolah. Ada kegiatan, emang dengan teman-teman tuh kepala sekolah. Udah di Subang jauh aja di Kalijati, ada juga yang kenal, nelpon ke rumah. Sama suami nelpon, karena itu teman suami yang ngelihat saya tuh. Pak, istri Bapak lagi di mana? Emang kenapa tiba-tiba istri saya? Saya ketemu istri Bapak tuh di sini, lapor juga tuh Bu. Coba kalau pas saya bohong ya kan, bilangnya kemana ke sini. Ya untungnya kan kita sesuai gitu kan. Oh lagi di sana, emang lagi pada arah ke sana, kan aman tuh Bu. Karena kita ngomong yang sebenarnya. Coba kalau tadi bohong ke sana ternyata ke sono, di sononya ketemu, ada yang lapor juga nyampe ke rumah kan. Pulang-pulang tuh, Mah ketemu ibu itu gak teman papa. Kenapa? Katanya lihat mama lagi di rumah makan Mang Yeye. Oh gak lihat sih. Oh dia ada di situ. Oh, iya. Jadi aman-aman Bu. Kalau kita sebenarnya tidak bohong aman kemana aja. Mau ketemu siapa gak ada ketakutan sedikit. Dan efek jangka panjang dari bohong. Ini kalau ketahuan. Kan tadi kalau tidak ketahuan tuh. Efek jangka panjang dari dusta atau tidak jujur itu, kalau pas ketahuan seumur hidup orang tidak bisa lagi percaya sama kita. Itu aja. Kan kita pernah bohong sekali. Itu udah teman, maaf aku kali ini enggak lagi deh ngebohong. Itu kan udah enggak sebenarnya. Tapi ketika kita mau ngomong, paling bohong, dulu aja bohong. Padahal bohongnya sekali, tapi orang akan sulit sekali menerima kita bahwa kita tuh tidak bohong Bu. Karena udah semacam gitu loh, kayak ada stempelnya. Coba Ibu, suami Ibu bohongnya sekali, sampai sekarang masih nggak suka diungkat-ungkit tuh. Nah itu, jadi padahal bohongnya sekali doang.
Tapi masih diungkit, dulu juga bohong. Itu kan dulu. Tapi tetap orang itu sulit untuk mempercayai 100% lagi kepada orang yang pernah melakukan kebohongan walaupun sekali di dalam hidupnya. Makanya sifat Rasulullah yang harus kita teladani ini adalah jujur. Sampai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Bu, itu Nabi. Ya. Ketika Nabi ada peristiwa Ba'da Isya, kan Nabi Rasulullah itu sedang berada di rumah Ummu Hani, anaknya Abu Thalib. Dijemput habis Isya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu semua diproses kan, dalam kisahnya dibelah dulu dadanya, dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan segala kekotorannya, diisi lagi oleh Allah dengan ilmu, dengan hilmi. Jadi Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad plus, Bu. Yang di dalamnya bukan lagi manusia biasa, diberikan berbagai macam hal oleh Allah. Makanya ketika dari Masjidil Aqsa, konon di situ sholat, ya kan. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan yang namanya buraq bersama malaikat Jibril. Dan dalam perjalanan itu kan Nabi diperlihatkan, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tentang ayat-ayat kami kata Allah. Makanya diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, bagaimana balasan untuk orang-orang dengan segala perbuatan di dunia. Yang pezina seperti ini, yang suka makan yang haram seperti itu digambarkan semua kan. Dan Nabi dikembalikan sebelum subuh. Maka ketika itu Nabi menyampaikan apa yang sudah dialaminya semalam. Dari habis Isya sampai menjelang subuh itu kepada anak pamannya ini, Ummu Hani tadi. Lalu mendengar cerita itu, Ummu Hani sudah ngomong begini. Wahai Muhammad, aku katakan kepadamu, jangan sekali-kali engkau ceritakan hal ini kepada orang-orang Quraisy itu. Mereka pasti akan menganggapmu sinting. Pasti mereka tidak akan percaya apa yang kamu ceritakan. Tapi kata Nabi, aku harus sampaikan ini kepada mereka. Udah diprediksi deh. Karena yang Nabi semalam itu, perjalanan yang dilakukan itu adalah irasional. Sangat tidak masuk akal. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, naik ke langit sekian dalam waktu habis Isya sampai menjelang subuh. Sementara dalam kehidupan nyata Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa konon itu 3 bulan perjalanan. Ini cuma semalam. Kan maksud Ummu Hani itu gak mungkin mereka mempercayai engkau. Tapi aku harus sampaikan ini. Maka Nabi ke dekat Ka'bah, dikumpulkan tuh orang-orang. Ini tentang sidik, gelar sidik yang diberikan kepada Abu Bakar dalam peristiwa ini, Bu. Dikumpulkan orang-orang dan ketika mereka berkumpul, Nabi mengatakan begini kepada mereka. Wahai orang-orang Quraisy, apabila aku katakan sekarang ini bahwa di lembah sana ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka tidak mikir aku atau kami percaya karena engkau bukan pendusta. Ini tentang jujurnya Nabi loh. Makanya punya gelar Al-Amin. Karena engkau tidak pernah berdusta dan engkau bukan pendusta. Lalu Nabi sampaikan lagi. Jika sekarang aku sampaikan kepada kalian bahwa semalam aku sudah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah, dijemput Ba'da Isya, kemudian nyampe sini sebelum subuh, apakah kalian percaya? Kalau udah menyangkut keimanan, mulai mereka celingak-celinguk. Ya, celingak-celinguk, makasih. Ya. Nengok kiri, nengok kanan, ada yang bilang, sekarang Muhammad sudah sinting. Gak mungkin. Yang diomongkannya itu gak masuk akal. Masa? Habis sampai menjelang subuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum lagi naik ke langit. Mereka mulai, Bu. Kalau tadi masalah omongan, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi kalau sudah menyangkut keimanan, mereka itu menolak. Makanya ada 3 reaksi. Yang satu, mereka menganggap Nabi gila. Tidak mempercayai berita itu. Yang kedua, yang udah beriman itu menjadi ragu-ragu, mereka jadi ada yang ingin kembali kafir. Karena Nabi sudah menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Yang ketiga, yang membenarkan ini cuma satu. Abu Bakar Siddiq, Bu. Kenapa Abu Bakar percaya dengan informasi yang Nabi sampaikan? Karena Nabi ke Masjidil Aqsa dan Abu Bakar pernah ke Masjidil Aqsa. Maka pertanyaan Abu Bakar saat itu, wahai Muhammad, jika betul engkau sudah
melakukan perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa, bolehkah gambarkan kepadaku bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Kata Abu Bakar. Maka Allah pun menghadirkan di depan Nabi gambaran Masjidil Aqsa. Maka secara detil Nabi menyampaikan kepada hadirin yang banyak itu bagaimana detilnya Masjidil Aqsa. Maka saat itu Abu Bakar langsung menyampaikan, sodakta, engkau benar. Berarti engkau semalam memang sudah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Maka sejak saat itu Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa itu. Ini tentang kejujuran. Makanya buat kita meniru atau meneladani sifat jujur Rasulullah bukan sesuatu yang mudah. Karena kadang-kadang kita masih dihadapkan kepada satu kondisi yang pengen jujur tapi meleset lagi. Pengennya sih ngomong bener, tapi kadang-kadang apalagi terbawa ya, oleh pengaruh. Udahlah gak apa-apa, bohong-bohong dikit kan gak apa-apa. Ya, akhirnya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian kita sesali misalnya bohong, berarti memang itu sesuatu yang menyalahi alias dosa. Ya. Jadi kalau kita tidak bohong, aman, mau kemana aja aman. Seperti itu. Ya. Jadi sifat Nabi itu yang harus kita teladani tadi as-siddiq. Siddiq, jujur. Ya. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam perkataan. Kan tadi ayatnya di surat 61 ayat 2 dan 3. Kalau kita bohong itu dibenci oleh Allah. 2 perintahnya ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Kita disuruh ngomong benar. Begitupun dalam hal pendidikan anak. Di surat An-Nisa ayat 9 kita pun diharuskan bicara dengan perkataan yang benar. Yang ketiga, yang keempatnya, kenapa kita harus ngomong benar? Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Itu ada di surat Qaf, surat 50 ayat 18. Ya, surat Qaf ayat surat 50 ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita yang terlewat dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Ya. Baik, berikutnya sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Maka dalam hal ini Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nabi sebagai Rasulullah, utusan Allah, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Wahyu itu kan pesan kebenaran dari Allah ya, berupa Al-Quran kalau kita. Wajib menyampaikan kepada umatnya itu tentang apa? Satu, pesan kebenaran atau risalah dari Allah. Maka dalam hal menunaikan tugas dan kewajibannya ini untuk menyampaikan firman-firman Allah, ya, maka apa yang harus disampaikan? Yaitu yang berada di dalam kitab suci yang bernama Al-Quran. Makanya dilihat di surat 25, surat Al-Furqan ayat 1, surat 25. Ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Surat 25 Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik kalangan jin maupun manusia. Maka dalam dakwahnya ini, beberapa yang harus Nabi sampaikan itu pertama ya, satu, tentang agama itu sendiri. Nabi menyampaikan inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah, di sisi Allah adalah hanyalah agama Islam. Nah, satu, agama. Dalam menyampaikan agama ini merupakan kepercayaan baru di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang sebelumnya mereka adalah menganut
satu keyakinan, yaitu yang disebut Arab Jahiliyah. Mereka percaya kepada Tuhan nenek moyang mereka, yaitu penyembah berhala. Ketika ada Nabi lahir membawa satu ajaran, yaitu agama Islam, di mana salah satu isi ajaran ini menyamakan derajat manusia tentang strata sosial, di mana kalau zaman jahiliyah itu tadi tingkat atau derajat tertinggi bagi masyarakat jahiliyah itu adalah satu, keturunan bangsawannya, dua, yang paling kayanya, kan gitu ya Bu. Nah sekarang Islam mengajarkan kesamaan kedudukan. Semua manusia yang kaya, yang bangsawan, yang lain sama. Yang membedakan cuma ketakwaannya. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang bertakwa. Ajaran Islam ini seperti itu. Makanya buat para bangsawan Mekah saat itu, para hartawan, para bangsawan menolak ajaran ini, termasuk paman-pamannya Nabi. Kenapa? Karena kalau mereka beriman kepada Allah dan Islam, Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya, maka kedudukan mereka tidak akan ada bedanya dengan rakyat jelata, dengan orang miskin. Mereka merasa akan turun martabat mereka. Ya, itu ajaran Islam ini. Jadi tidak mudah ya buat Nabi untuk menyampaikan agama baru ini saat itu. Makanya pertentangan, penolakan, embargo ekonomi, penganiayaan itu umat Islam terima saat itu bahkan kepada Nabi. Ketika di Mekah saja, bukan cuma mereka menolak ajaran ini, bahkan satu-satunya supaya ajaran ini tidak berkembang, pembawanya harus disingkirkan. Makanya ada upaya pembunuhan terhadap Nabi kan. Ini yang melatar belakangi kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Karena di Mekah ini Nabi tidak mendapatkan tempat. Tidak mendapatkan respon positif ketika menyampaikan ajaran. Di Mekah tidak, menyingkir sedikit ke Thaif. Ternyata di Thaif pun sama. Bahkan reaksi mereka bukan cuma tidak menerima ajaran Islam ini, dakwah Nabi ini, bahkan mereka menolak serta melempari Nabi dengan batu, dengan kotoran. Sampai malaikat penjaga gunung saja kesel memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, akan aku apakan orang-orang Thaif yang telah melampaui batas memperlakukanmu ini? Aku akan hancurkan mereka. Malaikat penjaga gunung tinggal musnahkan dengan mengangkat gunung aja rata semua tuh Thaif. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Jangan. Bahkan Nabi mendoakan semoga Allah mengampuni mereka karena mereka tidak tahu. Kenapa Nabi sepemaaf itu? Karena Nabi itu berpikir jangka panjang. Kalau sekarang orang Thaif dimusnahkan akan habis. Tidak ada lagi satu generasi. Tapi kalau sekarang dimaafkan, Nabi masih berpikir panjang, mungkin suatu hari nanti keturunan-keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepadaku. Ternyata sekarang benar Bu, Thaif semuanya Islam. Bahkan sekarang ini menjadi satu destinasi dalam umroh, rata-rata sekarang city tournya adalah ke Thaif. Setiap kali saya umroh itu pasti ke Thaif. Daerah dingin puncaknya Arab Saudi, ya kan, di sana itu. Ternyata betul. Coba kalau dimusnahkan saat itu nggak akan ada orang Islam di Thaif. Bahkan mungkin Thaif itu udah tidak ada manusianya karena musnah. Tapi sekarang luar biasa. Itu pandangan jangka panjang Rasulullah. Itulah yang disebut punya visi jauh ke depan di dalam hal berdakwah ini. Agama. Yang keduanya bukan cuma agama yang Nabi bawa, akhlak. Makanya kata Nabi dalam rangka tabligh ini, bu'itsu li utammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Makanya dikatakan jahiliyah, bobroknya akhlak jahiliyah, khususnya perlakuan terhadap perempuan. Satu, perempuan dianggap sebagai pemuas nafsu laki-laki saja. Makanya lihat penari-penari Arab. Dengan pakaian hanya memakai BH,
dadanya besar terbuka, perutnya, udelnya ya Bu ya, pusernya tampak, cuma pakai itu yang pakai rumbe-rumbe saja, geol-geol untuk menyenangkan nafsu syahwatnya laki-laki. Bahkan bobroknya akhlak jahiliyah itu ada di surat 16 ayat 58 itu ya Bu ya. Kalau misalkan mereka itu berkeluarga, tapi kalau diberitakan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, langsung berubah. Hitam, merah padam mukanya. Orang-orang Arab itu laki-laki itu yang dikabarkan istrinya melahirkan anak perempuan. Betul nggak 16 ayat 58 nih ayatnya? Saya cek dulu. Nah benar. Ya, ini jahiliyah nih Bu. Apabila seseorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan mereka untuk yang mereka tetapkan itu. Itu jahiliyah Bu, akhlaknya. Membunuh anak sendiri, hidup-hidup dikubur. Ya kan? Hidup-hidup Bu. Luar biasanya itu, sampai sebegitu bobroknya. Belum lagi perempuan, nih jahiliyah itu. Tidak ada satu negara pun saat itu, termasuk Arab Saudi, yang menghormati bahkan menjadikan perempuan itu terhormat. Arab Saudi atau jahiliyah itu Bu, satu, kalau seorang suami meninggal dunia maka istrinya diwariskan kepada anak-anaknya. Anaknya boleh. Dua, kalau istrinya haid dianggap najis keseluruhan tubuhnya, maka dia tidak mau makan semeja, tidak mau tidur bareng, harus disingkirkan karena dianggap najis keseluruhan tubuhnya. Saya baca ini di Ensiklopedia Wanita Muslimah, ada bukunya. Pandangan negara-negara terhadap perempuan saat itu. Tiga Bu, kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, dia harus menjalani masa berkabung selama 1 tahun dengan diasingkan ke suatu tempat, tidak boleh mandi, tidak boleh ganti baju 1 tahun penuh. Kita tidak mandi sehari 2 kali aja udah seperti apa nih di Bekasi. Ini setahun. Nanti kalau udah masa habis itu, masa berdukanya, dia akan dilempar seperti manusia melempar anjing. Segitu hinanya perempuan. Masih ada lagi. Bahkan coba Bu lihat di Cina, kalau suaminya mati harus ikut mati. Yunani diseret perempuan itu. Termasuk di Indonesia, zaman feodal dulu, perempuan itu tidak mendapatkan hak pendidikan yang sama. Kenapa? Ngapain perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya ke dapur-dapur juga. Begitu kan bahasa orang tua dulu tuh. Makanya perempuan gak perlu sekolah. Yang penting dia pinter 5A doang. Pertama pinter ngumbah-ngumbah, tempatnya di sumur, nyuci terus perempuan. Pinter olah-olah, tempatnya di dapur, suruh masak aja Bu. Yang ketiga, perempuan itu cukup pinter lumah-lumah, orang Jawa yang ngerti nih. Lumah-lumah itu cukup pinter celentang, nyenengin suami, tempatnya di kasur. Makanya kan kecil-kecil mereka kan udah dinikahin. Ya kan, yang penting udah pinter masak, pinter nyuci, pinter ngelayanin suami, selesai untuk perempuan zaman dulu. Yang keempatnya, yang keempat itu momong bocah. Yang penting pinter ngurus anak. Yang kelima, tugas perempuan yang kelima itu adalah tunggu omah. Ya usah belajar, tunggu rumah aja udah selesai. 5 ini aja di kita dulu. Makanya R.A. Kartini ini melihat sistem begitu, mendobrak satu sistem. Kenapa perempuan gak boleh pinter? Jadi yang didobrak oleh R.A. Kartini adalah bagaimana mendobrak satu sistem. Jadi yang harus pinter bukan cuma laki-laki, perempuan pun punya hak untuk sekolah. Nah ini Nabi Muhammad sekian abad yang lalu sudah. Ajaran Islam ini di mana dalam hadisnya Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Duluan R.A. Kartini apa duluan Nabi Muhammad?
Jadi Islam itu mengajarkan kita itu punya hak pendidikan yang sama. Dalam ajaran Islam bisa bukan nanti dalam Al-Quran. Perempuan itu sama, kudu pinter. Memilih hak pendidikan sama. Perempuan itu pahalanya juga tidak ada beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki melakukan amal soleh, sama pahalanya dengan perempuan. Enggak laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, pahalanya enggak. Tetap sama. Begitupun dalam melakukan dosa, laki-laki dan perempuan dosanya juga sama. Islam mengajarkan tawazun, keseimbangan loh Bu. Islam mengajarkan tidak ada perbedaan antara perempuan laki-laki. Hanya perbedaannya mungkin dalam hal waris. Laki-laki 2 kali dari perempuan. Kenapa? Kalau kita dapat separuh dari laki-laki, dapat warisan itu milik kita pribadi. Kalau laki-laki dapat 2, jadi milik istrinya. Jadi milik anak-anaknya karena dia punya tanggung jawab itu. Jadi kita gak perlu iri kalau warisannya cuma separuh. Orang kita mau buat pribadi, gak buat orang lain. Kalau laki-laki kan makanya uang suami, uang istri ya. Uang istri, uang sendiri. Gitu kan. Jadi itulah Allah sudah betul-betul ajaran ini sudah betul-betul untuk keadilan. Ya. Jadi kita apalagi Bunda ngaji di Majelis Talim ini udah puluhan tahun. Ilmunya udah banyak. Tiap minggu ada kajian, ini di sini doang belum di tempat yang lain. Berarti ilmunya di sini udah penuh, maka punya kewajiban untuk tabligh. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kan bisa sampaikan kepada keluarga, skupnya ya. Yang ketiga, sifat Nabi itu adalah fatonah, cerdas. Saya dulu pernah punya kepala UPTD itu, dalam ngomel apa dalam pengarahan ya. Kepala sekolah itu kudu cerdas gitu. Terus ada yang ngomong, emang selama ini kita bodoh apa? Kalau bodoh gak nyampe ke titik ini kan gitu berarti kan. Artinya Nabi itu cerdas dalam hal apa? Dalam semua hal. Makanya ya, kayak strategi perang. Kan Nabi sebenarnya bukan dari kalangan militer. Tapi Nabi punya strategi perang. Yang kalau diikutin itu menang. Cuma dalam perang Uhud Nabi sudah sudah mempersiapkan strategi yang bagus. Menurut prediksi kalau strategi ini dipakai pasti umat Islam menang dalam perang Uhud. Tapi kenyataannya kalah. Kenapa? Apakah salah strategi atau pasukannya yang menyalahi strategi? Nabi itu dalam perang Uhud 1. Jumlah pasukan banyak, beda dengan Badar. Umat Islam 300 itu 1000 misalnya. Ini justru banyak pasukannya. Kesiapan, persenjataan, perbekalan jauh lebih siap. Strategi perangnya Nabi udah susun, itu makanya ada bukit Uhud itu Bu. Ada yang disebut Jabal Romad yang bukit pendek itu, yang kadang-kadang orang naik. Cuma kan setiap city tour Uhud itu kan pastinya siang hari panas. Ada yang mau naik, yang kita mah udah gak mau naik. Kalau saya dulu naik ke Jabal Romad itu malam hari. Kan ada temen tuh suka diajak keliling Madinah malam hari. Kalau malam hari sejuk Bu, kan enak. Dan Arab Saudi kalau malam hari rame. Karena mereka itu kalau siang hari pada di rumah karena panas. Jalan-jalannya, nongkrong-nongkrongnya itu malam hari. Nah itu. Jadi Nabi udah pasang strategi, diatur nih pasukan. Ada pasukan pemanah ditaruh di atas bukit Jabal Romad itu. Romad itu artinya pemanah, ini bukit pemanah. Di bawah Nabi udah siapkan untuk menahan serangan orang kafir itu pasukan lagi. Jadi ketika pasukan itu menyerang, ditahan di bawah, dari atas dihujani anak panah. Kan strateginya udah bagus banget. Dan Nabi berpesan kepada pasukan itu, pokoknya jangan sekali-kali meninggalkan tempat tanpa komando, tanpa instruksi dari Nabi. Apapun yang terjadi tanpa instruksi jangan meninggalkan tempat. Nah, kan? Udah bagus. Ternyata strategi itu bagus. Pasukan kafir nyerang, ditahan di depan, di bawah, dari atas juga jadi. Bergelimpanganlah itu orang-orang kafir. Mati. Berarti kan menang Bu. Kan Nabi bilang jangan ninggalin tempat. Kan kalau dulu tuh Bu, kalau perang itu kan persenjataan,
perbekalan, nggak ditaruh kan, dibawa ibaratnya. Jadi ketika orang kafir bergelimpangan itu, pasukan tim pemanah ngeliat itu harta rampasan banyak bener itu yang dibawa orang kafir. Ternyata pasukan itu belum istiqomah, belum mantep imannya. Melihat itu mereka turun. Padahal kata Nabi jangan meninggalkan tempat tanpa komando, tanpa instruksi dari Nabi. Pada turun sibuk mereka memungutin harta rampasan itu. Rupanya benar prediksi Nabi, kenapa jangan meninggalkan tempat? Itu pasukan kafir yang menyerang itu belum semua. Makanya ketika umat Islam tadi lengah sibuk memunguti itu, rupanya pasukan kafir yang lain datang menyerang. Mati semualah itu. Makanya menimbulkan kekalahan. Itu strategi perang Nabi itu luar biasa. Kayak sekarang di Masjid 7 masih ada tuh bekasnya, tapi sekarang udah ditembok Bu. Ada perang Khandaq. Khandaq itu kan parit. Itu atas ide dari Salman Al-Farisi. Kan tanah Arab itu bebatuan ya Bu, keras Bu. Dalam perang Khandaq itu Nabi menang dengan instruksi bagaimana kalau kita bikin parit. Kalau ibu saya cerita perang ini dulu dibikin perigi, katanya perigi itu kan parit. Itu kan keras. Tenaga umat Islamnya juga tidak sanggup. Tapi karena Nabi menjadi gemburlah itu tanah sehingga terbuatlah itu parit persis samping di Masjid 7 pun. Biasanya kalau umroh atau haji pun jarang yang mampir. Cuma bis itu kan melewati ini Masjid Kiblatain, ini masjid itu tadi Masjid 7. Tapi sekarang udah ada bangunan-bangunan bagus yang Masjid Al-Falah yang tempat yang sangat makbul itu. Ada kan 7 masjid di situ. Kalau saya turun situ Bu. Kenapa? Ya diajak jalan itu di luar city tour itu karenanya ada tempat sholatnya udah bagus sekarang ini. Bagi yang mungkin kalau ada waktu mau ke situ tuh, ya. Itu Bun, ada sekarang ini samping ini Masjid 7, sebelah sini nih ada parit itu tapi sekarang sudah ditembok parit itu adalah yang parit yang dibikin oleh Nabi itu ketika perang Khandaq. Jadi pasukan ngumpet di situ sehingga mendapatkan kemenangan. Itu strategi Nabi. Jadi Nabi itu cerdas dalam semua hal. Tapi Nabi pun ketika beliau merasa bahwa ilmu yang lain itu lebih mumpuni ketimbang beliau menyerahkan contohnya gitu. Ketika menanam kurma Bu. Kata Nabi bagaimana kalau kurma ini ditanam musim sekian, nanti panen musim sekian. Tapi kata pakarnya petani kurma mengatakan, ya Rasulullah kalau seperti itu nanti seperti inilah hasilnya gak bagus. Maka kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusanmu. Maka Nabi serahkan urusan pengkurmaan itu kepada pakarnya. Nabi tidak ikut campur lagi. Jadi Nabi itu cerdas, tapi kalau ada ternyata orang lebih paham tentang suatu ilmu, kayak tadi ilmu perkurmaan, Nabi serahkan. Jadi tidak harus gitu mengikuti apa yang, makanya kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi umat Islam yang cerdas. Makanya disuruh belajar, kan betul nggak Bu? Belajar ini diwajibkan kepada umat Islam supaya kita memiliki kecerdasan. Bahkan bukan cuma belajar ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama aja diperintahkan. Itu ada di surat At-Taubah ayat 122 ya. Bahwa kita disuruh belajar ilmu agama. Supaya kalau kita sudah belajar pinter, maka kita bisa memberikan peringatan kepada orang lain. Bunda belajar di majlis taklim, udah pinter, sampaikan ini kepada siapa, keluarga dan lain sebagainya. Terakhir ya, sifat Nabi. Jadi kalau mau bicara sifat Nabi itu udah banyak banget, susah. Ini saya yang 4 aja ya. Tadi sidik, tablik, fatona, yang kelima adalah amanah. Keempat amanah. Ya, amanah ini adalah betul-betul menjaga amanah. Dalam Al-Quran dikatakan sampaikan amanah itu pada ahlinya. Dan amanah ini merupakan ciri orang beriman, karena kalau orang munafik itu kan 3 ya. Kalau kayak tadi sidik, benar ya kan. Kemudian tabligh, cerdas. Karena dalam ciri munafik itu kan 3, bicara dusta, janji ingkar, diberi amanat khianat. Jadi kalau menyampaikan amanah ini merupakan ciri
orang beriman dan bertakwa, dan Nabi adalah orang yang sangat amanah dalam menjalankan tugas, ya, amanah-amanah ini. Makanya dalam hal kepemimpinan juga begitu, ya. Hendaklah para pemimpin itu amanah. Jadi dan supaya bisa amanah sesuai dengan keahliannya. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, katanya tunggulah kehancurannya, kan begitu ya. Makanya Nabi sukses sebagai seorang Nabi dan Rasul, sukses juga menjadi kepala negara, seperti itu. Adapun akhlak rangkaiannya, ya kan, pemaaf dan lain sebagainya, mungkin pada lain kesempatan. Membutuhkan waktu yang sangat lama sekali karena akhlak Rasulullah itu luar biasa banyak. Dan di antara mungkin induk dari akhlak itu adalah ketakwaan, ya. Jadi makanya kenapa Allah seru kita untuk menjadi orang bertakwa, karena kalau udah bertakwa otomatis kita akan menjadi orang yang segemar berinfak, kita orang yang mampu mengendalikan emosi atau amarah, kita pun mampu menjadi pemaaf, orang yang segera bertobat, banyak itunya. Ya, anakan-anakan dari ketakwaannya. Makanya sampai seruan di ayat berapa tuh, 102 ya, Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, itu seruan ketakwaan itu yang Allah serukan kepada kita. Kalau enggak salah sih Ali Imran 102, saya cek dulu. Benar, 102 ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi takwa ini adalah induk dari semua akhlak-akhlak itu. Ya. Karena kalau orang bertakwa otomatis, ya, akhlak-akhlak mulia akan dijalankan, perintah-perintah Allah akan dijalankan, yang dilarangnya akan ditinggalkan. Makanya terakhir saya sampaikan di surat 48, 5 menit lagi ya. Surat 48 ayat 29. Hendaklah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki ciri-ciri, ya. Ayat terakhir, ayat 29. Ya. 4 nih, ya. Kalau kita mau menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Ini sampai situ aja. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, ya, artinya umatnya ini, kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, satu, keras terhadap orang kafir. Keras dan teguh dalam prinsip kita, ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk agamamu. Jadi kita tidak boleh lunak, bahkan fleksibel terhadap ajaran-ajaran ini. Seperti itu, keras dan tegas terhadap orang kafir. Yang kedua, ya, umat Nabi Muhammad itu adalah ruhama ubainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Di antara umat Islam itu berkasih sayang, jangan musuhan, jangan berantem, jangan bertengkar, tidak saling bertanya, saling julid, saling buruk sangka. Umat Nabi Muhammad itu hendaklah saling ruhama ubainahum, saling menyayangi di antara umat itu sendiri. Ada umat Islam yang berantem melulu, julid melulu, iri melulu, bermusuhan sampai bertahun-tahun, tidak saling bertanya sampai bertahun-tahun, memperebutkan sesuatu yang tidak jelas. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu saling berkasih sayang. Ya. Yang ketiganya, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad itu ruku, kamu bisa melihat mereka ruku sujud dalam rangka mencari keutamaan dari Allah dan keriduannya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang senantiasa memperbanyak ruku dan sujud dalam pengertian ibadah, mencari karunia dan keriduan dari Allah. Jadi kalau mengaku umat Nabi Muhammad tapi sholat enggak, ibadah yang lain enggak masuk kategorinya.
Kalau ditanya, kamu namanya siapa? Nabi Muhammad, tapi sholat enggak, puasa enggak. Dan lain semua semua perintahnya Allah itu tidak dijalankan, ya bukan. Jadi umat Nabi Muhammad pasti ini. Berikutnya yang keempatnya, simahum fi wujuhi min athari sujud. Maka ya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Jadi ada apa Bu? Glowing ya Bu. Umat Nabi Muhammad itu pasti bercahaya. Tanda sujud nggak mesti ada ceplokan hitam di jidat Bu. Ibu sholat puluhan tahun ada nggak stempelnya di sini? Enggak. Walaupun memang ada yang stempelnya, biasanya yang ada stempelnya mah laki-laki. Kenapa kok bisa begitu? Saking lamanya sujud, wallahu alam, bisa juga mungkin bentuk jidatnya atau namanya tidak sujud. Kenapa perempuan itu nggak ada yang ada tatonya di sini ya Bu, tandanya? Artinya yang di sini tampak tanda-tanda bekas sujud itu bahwa umatnya di Muhammad itu bercahaya, tanda-tanda keimanannya tampak Bu. Makanya beda kan kalau orang Islam itu berwudu dengan tidak berwudu. Mukanya glowing, nggak kusem, nggak perlu skincare yang mahal. Cukup dengan wudhu aja menjadi glowing Bu. Karena itu tadi sinar keimanan yang tampak. Ya, itulah 4 ciri menurut Ali. Demikianlah sifat-sifat ya umat Nabi Muhammad itu, dan sifat-sifat ini ada juga di dalam Taurat maupun Injil disampaikan seperti itu. Bunda-bunda salihah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tidak semua tentang akhlak yang disampaikan pada hari ini karena terbatasnya waktu. Jadi tadi 4 sifat Nabi Muhammad aja ya, paling tidak sidik, tablik, fatonah, amanah, ya kan. Terus ciri umat Nabi Muhammad itu tadi, mudah-mudahan kita masuk kategori ini, ya kan. 1, tegas terhadap orang kafir, kemudian saling menyayangi, saling berkasih sayang di antara mereka. Yang ketiga, memperbanyak ruku dan sujud dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah. Yang keempatnya adalah tampak di wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari secara pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustazah. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk tanya jawab, dibuka enggak? Boleh? Ada iya. yang tanya? Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Iya Bun. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, tablik, fatanah dan amanah tadi. Yang ingin saya tanyakan tentang fatanah Ustaz, cerdas Nabi Muhammad ini. Tetapi kita ketahui Nabi kita juga ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bagaimana kalau sekarang ini ada orang yang fatanah itu, apakah masih bisa tidak bisa baca dan tulis Ustazah? Pasti gak mungkin kalau sekarang. Enggak, iya. Ya, tolong Ustaz. Betul. Kan Nabi itu orang yang spesial ya Bu. Segala tindak tanduknya, ucapannya berdasarkan wahyu. Beliau kan ada penuntunnya. Dan untuk masa sekarang ini sepertinya sudah jarang yang tidak bisa baca tulis ya Bu. Benar gak? Rata-rata bisa. Mungkin kalau yang tidak bisa baca tulis mah orang yang sudah kuno banget. Nah Bunda umur 83 kan masuk kategori kuno tapi pinter-pinter pasti udah pada bisa itu kan. Jadi udah mungkin yang tidak bisa baca tulis zaman kini itu udah sedikit. Nah, sekarang begini contohnya ya. Ibu saya ibu saya sekolahnya cuma kelas 3 SD. Di usia itu karena apa? Datanglah bapak saya ngelamar. Zaman dulu usia 12 tahun, 13 tahun dinikahin sama orang tuanya, betul gak Bu? Pendidikan itu hanya sampai kelas 3 SD. Bisa baca, bisa tulis. Kalau udah kelas 3 mah udah bisa lah insya Allah ya, bisa baca tulis. Ya. Kalau kita sekarang, kalau kecerdasan dilihat dari taraf pendidikan,
ya dari wawasan aja sebenarnya minim Bu dengan kelas 3 SD. Apalagi sekarang nih kalau saya ngajar SD gitu, anak kelas 2 teh belum bisa apa-apa. Betul gak Bu? Cetek gitu loh, belum bisa apa-apa. Tapi kenapa ya keterbatasan atau pendidikan yang beliau punya itu, tapi kenapa ya, beliau itu punya misi jauh ke depan. Saya tidak sekolah, anak-anak saya harus mengecap pendidikan minimal SMA saat itu. Maka beliau memperjuangkan itu. Ibaratnya punya sawah sedikit, anak ini harus sekolah dijual gitu loh. Kenapa? Karena punya target, punya misi dan punya visi dan misi. Jauh ke depan karena apa? Itu kan maaf kalau katakan bodoh sih mungkin kasar ya. Artinya keterbatasan pendidikan itu ternyata tidak menutup ya kan. Pandangan jauh ke depan dari beliau, anak saya akan hidup di masa sekian di mana kalau mereka tidak berpendidikan tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan zaman, kan begitu Bu. Itu yang dilakukan. Nah dari situ Bun, saya mencontohkan ini kenapa? Artinya kecerdasan berpikir seseorang itu ada kalanya mungkin dari pengalaman hidup. Bukan dari jenjang pendidikannya. Kalau dia jenjang pendidikan cuma kelas 3 SD loh. Bapak saya juga cuma tamat SD ibaratnya kan. Ya kan? Tetapi kenapa mereka punya pandangan jauh ke depan. Anak-anak dan cita-cita beliau tercapai. Itulah kenapa yang menyemangati kita dengan keterbatasan ekonomi yang ada tadi. Ini seperti saya waktu itu kan, SD. Ketika saya Madrasah Sanawiyah saya sekolahnya. Karena jalur saya kan jalur agama ya Pak. Maka di situ kita berpikir lagi. Gimana caranya orang tua yang sudah memiliki cita-cita tinggi ini dengan keterbatasan ekonomi, maka yang saya kejar saat itu beasiswa. Walaupun beasiswanya mungkin nggak kelas besar ya, waktu saya MTS itu beasiswanya ketika kita peringkat 1 itu pasti buku bebas. Kita buku-buku paket itu bebas SPP, itu yang saya lakukan Bu. Waktu pendidikan guru agama, saya masih termasuk penerima beasiswa Super Semar dari Pak Harto waktu itu. Per bulannya dapat 6.500, SPP saya 4.500. 10.000 ya Pak. Gimana sih SPP 6.500 dapat beasiswa 10.000 per bulan, jadi masih tersisa di SPP itu masih 3.500. Jadi itu tadi artinya ketika mungkin orang tua punya cita-cita tinggi dengan keterbatasan itu, kita juga ingin mendukung itu dengan cara apa? Ya udah kalau lewat biaya jajan mewah kayak enggak ada, ya udah kita kejar beasiswa minimal meringankan beban orang tua saat itu. Gitu ya Bun ya. Jadi zaman kini sih saya kira sependek-pendeknya orang berpendidikan mungkin SMP ya, SMP. Kalaupun itu kan ada di lingkungan masyarakat bagaimana pendidikan yang dilakukan pemerintah bisa melalui kader itu kan ada pengambilan paket ya Bu. Ya, yang nggak bisa baca kan ada paket A, paket B, paket C, sehingga yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Jadi itu biasanya di lingkungan PKK atau itu kan artinya ada penambahan pengetahuan untuk ibu-ibu yang mungkin dulu. Tapi saya kira sudah jarang yang buta huruf kalau sekarang ya. Jadi kecerdasan tidak mesti dari pendidikan. Kadang-kadang orang pendidikannya tinggi tapi kadang-kadang pemikirannya mungkin tidak setinggi pendidikannya ya. Cukup kali ya Bun? Cukup ya. Baik Bunda. Mudah-mudahan tidak puas Bunda. Iya. Udah hanya satu yang saja. Ya. Alhamdulillah rangkaian acara majelis taklim kita pada hari ini telah kita laksanakan bersama dan kita ikuti dengan baik. Semoga apa yang telah kita dengarkan baik tilawah, sari tilawah, tausiah maupun tanya jawab menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon kepada Ustazah untuk ini ada titipan doa dari Ibu Matori untuk mendoakan Bapak Matori yang baru saja menjalani operasi. Iya, alhamdulillah sudah sembuh ya. Ya, silakan untuk menutup dan mendoakan Bapak Matori. Silakan. Baik, bunda-bunda selehah yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan berdoa kepada Allah.
Semoga Allah berkahi umur kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi rezeki kita. Allah lindungi kita di mana saja kita berada, Allah dekatkan kita kepada kebaikan, Allah jauhkan kita dari musibah, dari bencana, dari bahaya. Kemudian kita doakan untuk Bapak Matori yang sekarang sedang sakit dan akan dioperasi. Kita doakan semoga Allah angkat pasca. Pemulihan. Setelah menjalani operasi dalam rangka pemulihan kesehatan beliau, semoga Allah sehatkan dengan kesehatan yang prima, Allah hilangkan, Allah buang semua penyakit yang ada, Allah tetap berikan kesabaran dan keikhlasan, serta Allah berikan rezeki yang luas tentunya untuk semua biaya pengobatannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabar rizqi wa abwabas sihati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahim. Untuk yang sedang pemulihan sakit, Allahu ya syafi, Allahu ya kafi, Allahu ya mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfihi ya Allah antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.